Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Muhammad Afif. Di sini saya ingin memberitahu attitude cara bertamu yang baik dan benar menurut pandangan Islam. Adapun beberapa yang wajib Anda ketahui adalah ini 9 etika bertamu yang baik menurut Islam. Kita Silaturahmi adalah salah satu bentuk hubungan antara manusia atau disebut juga dengan istilah habun minanas. Bentuk kegiatan silaturahmi yang sering dilakukan adalah bertamu dari rumah ke rumah untuk menjaga silaturahmi tersebut, menyambung tali persaudaraan antar seiman dan seyakinan. Sebagai umat yang beragama, sudah sepatutnya menjaga kesopanan atau etika dalam bertamu, agar pada saat bertamu tidak memalukan diri sendiri dan menimbulkan rasa yang kurang nyaman bagi yang menerima tamu. Berikut ini 9 etika yang sebaiknya diperhatikan dalam bertamu. Adapun beberapa berikut ini. Pertama, pakaian yang sopan dan rapi saat bertamu. Memakai pakaian yang sopan dan rapi selain enak untuk dilihat, juga salah satu cara menghargai diri sendiri. Selain itu, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi juga merupakan salah satu cara menghormati pemilik rumah. Yang kedua, itu pada saat bertamu hendaknya mengetuk pintu atau menekan bel rumah sebanyak 3 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda yang artinya, meminta izin itu 3 kali, jika diizinkan maka masuklah, jika tidak maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengetuk pintu merupakan bentuk meminta izin kepada tuan rumah. Harus dengan sopan, jangan asal-asalan dalam mengetuk pintu yang berakibatkan mengganggu pemilik rumah. Untuk itu Nabi mengajarkan mengetuk rumah sebanyak 3 kali ketukan yang berjeda. Dan dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 28 juga dijelaskan mengenai izin bertamu dengan mengetuk pintu. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 28. Yang ketiga, tamu hendaknya meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah. Setelah mengutuk dan mendapatkan izin dari pemilik rumah, seorang tamu juga hendaknya meminta izin untuk masuk rumah dan terlebih dahulu mengucapkan salam. Agar lebih sopan, hal ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran surat An-Nur ayat 27. Yang keempat, saat bertamu dilarang mengintip ke dalam rumah saat menunggu izin dari pemilik rumah. Selain tidak sopan, mengintip ke dalam rumah juga menimbulkan kesan yang kurang baik, seolah-olah seperti orang yang akan mencuri. Larangan mengintip ke dalam rumah saat bertemu juga telah disampaikan Rasulullah SAW, sebagaimana beliau bersabda yang artinya, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, ada seorang lelaki mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah SAW, dan pada waktu itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika aku tahu engkau mengintipnya, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin. Itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, seorang tamu hendaknya memperkenalkan diri kepada pemilik rumah. Etika bertamu selanjutnya adalah memperkenalkan diri kepada pemilik rumah. Tujuan tentu saja agar pemilik rumah mengenali rumah, lupa atau belum mengenali sama sekali tamunya, dan lebih kenal namanya. Tentu saja pemilik lebih nyaman dalam bersilaturahmi. Yang keenam, sebagai seorang tamu hendaknya duduk dengan sopan. Etika yang berikut adalah berkaitan dengan duduk seorang tamu.
Hendaknya duduk dengan sopan, jangan menebar pandangan kemana-mana, karena akan membuat tuan rumah menjadi tidak nyaman dan curiga. Walaupun terlihat sederhana, kebiasaan duduk yang baik dan sopan juga dibiasakan sejak kecil, serta dilatih saat di rumah sendiri agar menjadi kebiasaan saat tidak berada di rumah sendiri. Yang ketujuh, seorang tamu hendaknya menerima jamuan yang disediakan tuan rumah dengan baik. Jika tuan rumah telah menyiapkan jamuan yang dipersiapkan untuk tamunya, maka terimalah dengan senang hati. Jangan memperlihatkan wajah tidak suka terhadap jamuannya, apalagi mengatakan dengan tegas bahwa tidak menyukainya. Segera nikmati jamuan tersebut, begitu tuan rumah mempersilahkan. Jangan menunggu dipersilakan hingga berkali-kali. Di antara dengan membaca basmalah dan menggunakan tangan kanan saat makan jamuan dari tuan rumah. Selain itu, makan secukupnya dan dilakukan secara pelan-pelan. Yang ke-8, jangan berlama-lama dalam bertamu. Etika yang berikut ini adalah berkaitan dengan waktu bertamu. Tamu sebaiknya jangan terlalu lama. Dikhawatirkan tuan rumah akan bosan ataupun adanya kesibukan lain. Karena adanya tamu, si pemilik rumah merasa kurang enak apabila ia meninggalkan tamunya apabila mengusirnya. Yang ke-9, tamu hendaknya memperhatikan waktu yang baik untuk bertamu. Nah, salah satu waktu yang baik untuk bertamu adalah sebelum waktu Isya, sehingga tidak terlalu malam dan tidak mengganggu jam istirahat. Kebanyakan dari orang yang bertamu ya tidak memperhatikan waktunya saat bertamu. Hindari bertamu pada zuhur, Isya, dan sebelum subuh. Wah, ini parah nih subuh nih. Orang mau sholat subuh malah. Berkaitan dengan waktu yang baik untuk bertamu, Rasulullah tidak pernah mengetuk pintu pada keluarganya pada waktu malam. Biasanya ia datang kepada mereka pada waktu pagi atau sore hari. Muttafaqun alaihi. Itu pun etika dalam bertamu, itu pun cara-cara etika dalam bertamu menurut pandangan Islam. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman kata-kata ataupun penafsiran salah. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.